di luar temanya, tapi tentang nikah aku. Betalah lun dalam kitab Yadnah ada ungkapan nikah itu harus dengan fi'il madhi dalam bahasa Arab, tidak boleh dalam fi'il mudhari. Kemana juga ungkapan di bahwa tetakun menyongan bahasa Arab harus dengan fi'il madhi, hanjut dengan fi'il mudhari. Yang perlu tanya ngile tentangnya menyota gambarkan dengan bahasa Aceh, kiban takun dengan fi'il madhi, kiban takun dengan fi'il mudhari. Sebab takun dengan fi'il dengan bahasa Aceh, fi'il mudhari pisang lagi nyanci cara takun, fi'il madhi pun lagi nyanci. Ataukah ube yang kata kun mandum ditabadur ke fi'il madhi nyantaboh. Yang kedua, secara tidak langsung kita, baik orang awam maupun kita yang sudah berstatus sebagai tengku, secara tidak langsung kadang-kadang kita membenci orang-orang yang melakukan poligami. Lebih-lebih kaum Hawa, istilah haji tungkunyan ka gemekawin dua le dan sebagainya, ni ikutan le berumah le dan idon bek nemungan le kan menana bati kan. Jadi yang jadi pertanyaannya nyoman dua bati, yang jadi pertanyaannya, apakah kita yang beranggapan demikian secara tidak langsung sudah termasuk dalam orang-orang yang melecehkan syariat atau tidak? Pakuan menan, karena itu merupakan sunnah dan sebuah perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, mohon pencerahan dan penjelasan kepada kami yang kaum Hawa, agar kami walaupun tidak mampu memberikan izin, namun kami tidak marah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu jawab. Terima kasih. Saya ini sebagai tamhid sebagai tausiah yang jawab ada ini. Yang pertama, bahwa terjemah lebih luas daripada dalam bahasa Arab. Ya, seperti juga umpama yang ada keliru, sedangkan dalam Quran, idza qada zaidun wataran zawajnakaha. Apabila itu telah selesai, kira dengan apanya? Zainab binti Yasin, maka kata Allah, kami kawin akan engkau. Jadi siapa yang dimula? Akanmu. Sedangkan yang berlaku, saya kawin anakku kepadamu. Jadi kalau kita ikut darahnya, memang tidak sah. Tapi kena terjemah lebih luas. Ini terjemah. Dan sesuai ada penjelasan dengan ayah Jatung, terjemah lebih luas. Maka bisa kita, saya kawin kepadamu. Itu yang lebih pas. Akan anakku ataupun orang, atau sebaliknya, aku kawin akan anakku kepadamu. Tapi ada orang yang mengatakan kalau anakku dulu tidak sah. Tapi kalau bahasa Arab, ya zawajatukaha, kan kepada calon suami dulu. Jadi demikian juga, apakah dengan bahasa Arab ini kalau terjemah mungkin boleh-boleh saja. Apakah telah saya terima? Ada nyampe sabang salah. Kalau terima, berarti kan terimanya adakah? Jadi terjemah lebih luas daripada lafaz sendiri. Mungkin yang lebih lengkap akan dijawab oleh Abadi. Ini benar betul. Yang masalah kita yang mana pergi kemelecehkan yang gurana yang nak payah izin kepada orang yang tidak berkahwin. Jawab je. Uragam berharga habis. Mutakida umur. Paman raghiba an sunnati. Siapa yang benci sunnahku. Sunnah Nabi bukan kawin satu.
sunnah Nabi bukan kawin satu. Pangkihu ma'atarakum masna, dua ada pun. Dua ada. Menyoyo hantai tadi kan ya kan kada hai tadi nyan fawahidah maka ambil satu. Sekarang orang yang alergi dengan orang yang kawin dua. Kalau alergi itu karena benci, itu masuk dalam sunnah, dalam kata Nabi. Tapi kalau alergi tidak bisa, tidak membenci, tapi nggak sanggup, itu boleh-boleh saja. Jadi kalau bencinya kepada sunnah Nabi, benci yang sampai-sampai orang yang kawin dua itu kalau dilihat itu sudah enggak benar, itu bahaya. Makanya kami sarankan kita kepada orang-orang yang sudah berkawin dua, biasalah, biarlah. Kalau kita tidak berani, kalau kita berani, ya silakan. Demikian. Betul berdi. Boleh lebih lebih dekat. Maka jika ke sunnah. Jadi orang tahu ke sunnah Nabi dalam bab kawin. Di sana kita melihat dan di sana kita mempermasalahkan tentang masalah sunnah Nabi dalam bidang masalah perkawinan. Di sana Rasulullah banyak mempoligami, ada pendapat 8, ada 11, 13, malah ada pendapat 18. Jadi Rasulullah kawin dari 8 orang, sudah Tuan Khadijah ada pendapat 9, 11, 13 sampai 18. Itu kan sudah Yang Mulia Khadijah Al-Kubra meninggal, baru beliau melakukan poligami yang banyak. Jadi sunnah Nabi itu mesti syaratnya mati istri pertama. Tapi kalau tidak pernah mati dulu, saya rasa itu bukan sunnah, tapi boleh. Itu tolong diperjelaskan berarti supaya kami ini tahu bagaimana cara mengelolakannya. Sekian. Leng tanggapi atrangon BU berarti. Sang menyolong kun menau karena bak masalah melinggai Khadijah nyan kon haba Nabi nyan buat langsung melinggai. Sedangkan yang pegah buno faman raghiba dan sebagainya nyan haba Nabi. Maka bila bertentangan buat dengan haba sang tinggal lung dalam usul nyan tak dahulu haba Nabi ketimbang buat, karena buat na bersifat khususia. Menantang tanggapan lu teman Pak Abati yang lebih gitu enong tahu. Abati, kalau saya jangankan 1, 2, 3, 4, satu aja keriting kepala saya. Aman ragiba'an sunnati itu untuk kita, bukan melihat kepada perbuatan Nabi. Itu untuk kita. Paman raghiba an sunnati falaysa minni, tidak berlaku. Itu perbuatan Nabi kawin meninggalkan kerja, itu perbuatan Nabi. Bukan dikatakan bukan tidak termasuk dengan hadis itu. Bahasa Nabi nya kanya kali wafat tuanku Khadijah. Hanya tidak, walaupun sesudah wafat Khadijah tidak menunjukkan bahwa Nabi berkata itu kalau sesudah mati yang pertama, bukan. Jadi mantap. Mana jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan lagi
tentang masalah salam dan salat. Di dalam kitab dibilang sama salam salat itu harus ma'rifah. Assalamualaikum. Gitu. Kalau Assalamualaikum itu enggak sah. Bagaimana kalau enggak sah berarti imam yang salat enggak sah salatnya. Assalamualaikum enggak sah salatnya. Bagaimana makmum? Apakah ikut juga enggak sah ataupun sah? Karena ini sudah akhir salat. Ya, nyan mata Pak Don. Sebagai jawaban singkat, kalau salam itu harus dengan ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu jangan ditambah-tambah, walaupun ada yang menambah, itu terserah. Tapi kalau salamun alaika ini pada tahiyat, salam bukan salam. At-tahiyatul barakatuh. Ada itu yang duduk at-tahiyatu lillah. Salamun alaika itu boleh. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah. Tapi kalau assalamualaikum, sepanjang teringat saya adalah harus bermarifah. Tidak sah kalau salamun alaikum. Begitu yang teringat. Kemudian tambahan daripada salam. Assalamualaikum pada salam dengan salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah, beda. Karena salamun boleh dengan nakirah dikarenakan ada warid. Nabi membaca salamun alaika, sedangkan assalamualaikum warahmatullah Nabi tidak pernah membaca dengan salamun alaikum. Tentunya al-aslu fil ibadah ittiba. Maka tidak boleh kalau salamun alaikum. Lalu kalau imam membaca salamun alaikum, makmumnya bagaimana? Apakah batal sembahyang? Salamun alaikum. Kalau imam membaca salamun alaikum, batal sembahyang imam. Tidak lagi kita mengikut imam. Yang batal sembahyang makmum, imamnya sudah batal sembahyang, masih kita ikut. Sedangkan imam sudah batal sembahyang, tak ikut. Dan menurut saya, sehingga kalau imam batal sembahyang, baik rakaat pertama, rakaat kedua, tidak digantikan oleh yang lain, makmum ini belum batal sembahyangnya. Baru batal kalau dia mengikut lagi orang yang tidak lagi sembahyang. Itu kalau menurut saya. Kecuali ada niat mufarakah itu kalau tapi boleh khusus. Poligami. Bagaimana kita memperjelaskan tentang masalah tata cara perkawinan itu adalah sunnah Nabi. Karena Rasulullah melakukan poligami sudah Yang Mulia Tuanku Khadijah wafat, baru beliau melakukan poligami yang begitu banyak. Lalu sekarang kita belum pernah, artinya kita sekarang istri masih sehat walafiat, masih panjang umur, lalu kita bikin poligami. Apakah poligami yang kedua, ketiga, keempat bisa dikategorikan sebagai sunnah atau tidak?
Itu mohon penjelasan dengan sedetail-detailnya, bukan lewat analogi, tapi lewat dari nakli yang diperjelaskan dalam kitab. Sekian. Ulun tuan benar. Sebenarnya ini bukan analogi, bukan akal-akalannya. Ini kan Al-Quran yang sudah jelas. Dari perbuatan Rasulullah itu ada Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi sebenarnya ini kan perintah ya, perintah ini. Maka sehingga banyak para ulama-ulama mufassirin menafsirkan bahwa itu perintah-perintah sunat. Bahkan saya lihat dalam kitab Ihya tentang antara kita menduda ya, menduda dengan kawin ya. Itu banyak hal-hal logika-logika dalam melihat tentang positif dan negatifnya. Tapi disimpulkan bahwa kawin itu jauh lebih baik, lebih positif ketimbang tidak kawin. Walaupun ada seorang dua ulama-ulama yang memang tidak kawin, tapi bukan karena dia benci terhadap sunnah Rasul. Mungkin karena faktor kesibukan ya. Malah kalau menurut saya hari ini bagi orang-orang yang sudah mampu, kalau saya petik dari kalimat Abu Kenere dulu, ewo, itu sebenarnya kita sudah sebuah keharusan hari ini. Kalau kita lihat orang perempuan sekarang ini sudah 1/7. Kemudian anak yatim paling banyak sekarang ini. Kemana tanggung jawab kita terhadap anak yatim ada? Nah, bagaimana nasib perempuan-perempuan yang memang sampai hari ini dia belum punya jodoh? Nah, itu yang sebenarnya. Jadi makanya kami sangat mengharapkan kepada khususnya ya sangat keluar daripada kita alumni Satu Muhammadiyah, ketika ada di antara kita yang memang sudah beranjak kepada 2 dan 3, itu kita dukung sebenarnya. Jangan kita lecehkan. Jadi kalaupun kita benci, jangan kita benci perkawinan, tapi kita benci karena mungkin dia nggak mampu, mungkin dia nggak bisa berbuat adil. Itu Allah pun benci. Jadi coba kita mulai dari alumni ini dulu. Dan ini sebenarnya harus dimasyarakatkan persaudaraan ini. Dan kita harus yakinkan perempuan itu dia tidak marah. Caranya seperti ini. Coba posisi kamu pada posisi gak ada suami. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu melihat orang lain punya suami, kamu tidak punya suami? Begitu pula orang lain. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita untuk bagaimana kita memperbuatkan sunnah Rasul itu.